Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kelima puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, hidayah serta sehat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat lainnya yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berikan kita istitoah, kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa membarengi kita dengan hidayahnya, sehingga datangnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melakukan ketaatan, mudah-mudahan itulah di antara bukti aplikasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain kecuali karena kita menyukur nikmat Allah yang ada pada kita ini, nikmat iman, nikmat hidayah. Kalau kita tidak senantiasa mengarahkan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini senantiasa berbolak-balik. Kadang-kadang kalau di lingkungan yang baik, keinginan untuk melakukan kebaikan itu luar biasa. Tapi ketika pada lingkungan yang tidak baik, banyak mafsadah atau madaratnya, kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kadang ingin hal yang diinginkan oleh nafsu itu. Inilah hati. Maka dinamakan hati itu karena yataqallabu, berbolak-balik, gampang berubah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menghabarkan dalam satu hadis beliau, badiru bila amal fitanan kakitawil lail musliman yusbihu mu'min wa yumsiu kafir wa yumsiu mu'min wa yusbihu kafir yabi'dinahum bi'aradin min hayatid dunya. Bersegeralah untuk melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang zaman kondisi waktu yang banyak fitnah, yang mana fitnah itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang pagi orang itu beriman, sore kufur. Sore beriman, pagi kufur. Karena hati itu yataqallab. Yataqallab itu berbolak-baliknya, gampang berubahnya. Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bermajlis lagi, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Karena seseorang itu akan senantiasa ada pada kebaikan, dalam kebaikan selama dia thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Karena di Rasulullah SAW kita kembali kepada hadis Rasulullah, idza aradallahu bi'abdil khair yufaqihu fiddin. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu paham urusan din ini, mengerti perkara Islam ini. Tidak hanya sebatas Muslim, KTP-nya tapi tidak paham apa itu Islam. Jadi antara bentuk kebaikan kepada seorang hamba, Allah pahamkan dia Islam. Maka selama orang itu dalam thalabul ilmi, bermajlis ilmu, maka akan sentiasa ada kebaikan pada dirinya. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnu Jauzi pernah mengatakan dalam kitab Tablis Iblis beliau mengatakan awwalu tablis iblis alannas suddahum anil ilm. Tipu daya iblis pertama kali pada manusia itu adalah suddahum anil ilm, dihalang-halangi Pak untuk menuntut ilmu, dihalang-halangi untuk menuntut ilmu. Wa idza afahum fa inna ilman nur, karena ilmu itulah cahaya. Dengan ilmu seorang itu bisa membedakan antara hak batil. Dengan ilmu seorang itu bisa tentram, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang itu bisa menguak antara syubhat, terhindar dari syahwat. Fa inna nur ilm. Fa idza adfaha masabiahum, apabila iblis telah mematikan lampu atau cahaya-cahaya mereka, manusia itu, maka khabbatahum haitsu syaa, maka iblis itu akan membolak-balikkan, menyesatkan manusia itu sebagaimana yang dikehendaki. Maka sebab itu alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bermasuk ilmu. Mudah-mudahan inilah bentuk aplikasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hidayah ini. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya kita masih pada pembahasan masalah ciri-ciri atau tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Kita ulangi kemarin sudah pada pembahasan bahwa orang mukmin itu yang hatinya sehat itu dia akan pelit sama waktu. Sebagaimana orang yang cinta dunia itu pelit sama dunianya, maka orang yang hati sehat dia akan pelit sama waktu. Tidak ada waktu yang sia-sia, karena memang Allah menciptakan manusia bukan untuk sia-sia. Jadi semua kesibukannya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mampu kita untuk memiliki hati yang sehat, hati yang selamat di dunia dan akhirat. Bila hadirin hadirat Allah, kita sampai pada masih pada pembahasan kitab Ighatsatul Lahfan, sampai pada bab 11, al-babu hadi asyar, yaitu fi ilaji maradil qalbi min istila'in nafsi alaih, yaitu obat sakitnya hati dan min istila'i itu penguasaan atau dominasi nafsu terhadap jiwa, terhadap hati maksudnya. Jadi bab sekarangnya bab pembahasan ilaju maradil qalbi, obat sakit hati dan dominasi nafsu kepada hati. Jadi hati kita ini cenderung, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia itu memiliki nafsu. Kadang-kadang nafsu itu sering melalaikan seseorang, bahkan keburukan nafsu itu bisa menyebabkan hati itu sakit. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif, penulis kitab mengatakan, hadzal bab kal asasi wal asli lima ba'dahu minal abwab. Bab ini adalah bab yang pondasi, yang penting, dasar dari bab-bab sebelumnya yang telah kita pelajari, yang disampaikan. Fa inna sa'ira amradil qalbi innama tansha'u min janibin nafsi. Karena semua penyakit hati itu tumbuh dari dorongan nafsu, Pak. Manusia itu kalau tidak dikasih nafsu untuk makan, nafsu untuk keinginan untuk suatu hal yang dia inginkan, kalau tidak punya nafsu maka manusia tidak bisa apa-apa, Pak. Ibarat patung, tidak ada keinginan untuk ini, keinginan untuk itu, tidak ada hasrat, diam saja. Fa inna sa'ira amradil qalbi innama tansha'u min janibin nafsi. Karena sesungguhnya semua penyakit hati itu bersumber dari nafsu. Fal mawadul fasidah kulluha ilaiha tunsabu. Semua unsur-unsur yang rusak, yang buruk itu bersumber dari nafsu. Thumma tamba'athu minha ilal a'do. Dari nafsu itu baru kemudian
menjalar, tumbuh, menular, menalar kepada menjalar kepada seluruh anggota tubuh. Orang kalau tidak punya nafsu, dia tidak ingin. Tidak mungkin orang itu terjebak kepada zina, tidak mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak punya nafsu, keinginan, tidak mungkin orang itu mau untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma tanalul qalbu, dan pertama kali yang menjangkiti nafsu itu adalah hati. Maka pentingnya kita pembahasan masalah hati ini. Walaupun kadang kita gampang berubah-ubah hati kita, kadang baik, kadang lalai, kadang-kadang rajin ingin ibadah terus kepada Allah. Wa awwalu ma tanalul qalbu, pertama kali yang dijangkit, yang diserang oleh nafsu itu adalah hati. Makanya Rasulullah SAW, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatil jami', fi khutbatil hajah. Makanya Rasulullah SAW dalam setiap khutbah hajah beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah hajah itu mukadimah dalam khutbah itu yang kami bacakan tadi. Alhamdulillah, innal hamdalillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dari keburukan nafsu jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan kita. A'malina, dari amal-amal jelek kita. Maka Rasulullah SAW dalam khutbah aja senantiasa baca demikian. Kenapa? Karena memang dominasi nafsu itu kepada hati bisa berdampak pada hal-hal yang negatif. Jadi kalau hati itu sudah didominasi nafsu, maka ilmu itu terhalang untuk masuk, hidayah itu terhalang. Walaupun itu tahu hukumnya, saya tahu itu tidak boleh, saya tahu itu haram, tapi karena keadaan, karena tidak bisa mengendalikan jiwa, karena keinginan saya lebih besar daripada rasa takut saya kepada Allah, maka saya tahu itu tidak boleh. Saya tahu ini haram, dilarang dalam Islam. Karena dominasi nafsu itu lebih besar daripada dominasi ilmu kepada hati. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mungkin kita sering mendengarkan khutbah hajah ini, mukadimah ini dibacakan oleh para khatib atau para asatid, kita menganggapnya itu hal yang biasa karena kita tidak tahu artinya. Tapi bagi kita yang tahu arti pun, kita belum tentu bisa diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa memahami makna ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan nafsu, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan kita. Wa fil musnad wa Tirmidzi min hadis Husain Ibnu Munzir, dalam kitab Musnad Tirmidzi atau Ibnu Majah yang lainnya, dalam hadis Husain bin Munzir. Hadis Husain bin Munzir ini adalah dulunya belum menerima Islam, belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada Husain bin Munzir ini, "Ya Husain, hai Husain, kam ta'budul yaum ilaha, berapa Tuhan kamu yang kamu sembah hari ini?" Sebelum masuk Islam ini Pak ya, Bu. Qala sab'atun, 7. Saya menyembah Tuhan 7 hari ini. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 6 Tuhan saya itu di bumi dan 1 di langit. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang non-muslim pada saat itu sebelum Islam datang, mereka tetap beribadah meyakini bahwa Allah itu yang mendatangkan madharat. Allah yang berhak untuk diibadah ya Pak. Mereka yakin itu semuanya. Bukan mereka itu tidak tahu Tuhan, tidak kenal dengan Rabb.
Bahkan mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala tahu. Buktinya dengan hadis ini dikatakan sittatun fil ardi, Tuhan saya itu 6 di bumi, bawah hidul fis sama, 1 di langit. Maka Rasulullah SAW menanyakan, famanil ladzi tu'iddu li rubbatika aw rahbatika wa rahbatika. Kalau begitu, siapa Tuhan yang kamu jadikan tempat pengharapan dan rasa takut kamu? Qala alladzi fis sama. Husain menjawab, yang di langit. Tempat saya meminta, tempat saya mengadu, takut dan mengharap itu hanya pada Tuhan yang di langit. Maka Rasulullah SAW berdakwah kepada beliau, qala aslim. Kalau begitu, masuklah Islam, tunduklah kepada Allah, hatta u'allimaka kalimat yanfa'uka Allahu biha wa aslama. Sampai aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat yang mana kalimat ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Fa aslama, maka Husain tadi Islam, bersahadat. Faqala qulil, maka katakanlah ya Husain, Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah hidayah kepadaku. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Wa qini syarra nafsi, dan jaga aku dari keburukan nafsu jiwa. Jadi ini dialog antara Husain bin Mundir ketika belum Islam, ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Saya menyembah 7, 1 di langit, 6 di bumi. Siapa yang kamu harapkan, tempat kamu berharap meminta? Yang di langit. Kalau begitu masih Islam, kata Rasulullah. Maka aku akan ajarkan kamu kalimat yang mana kalimat itu bisa berikan manfaat kepada kamu. Dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kamu manfaat. Pertama, diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Senantiasa, ya Allah, beri bahasa gampangnya kita berdoa sehari-hari, ya Allah berikan saya hidayah, jagalah diri ini dari godaan nafsu. Jadi bukan hanya godaan setan saja, godaan nafsu. Wa qini syarra nafsi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bisa kita baca, Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi, atau yang kita baca senantiasa pada muqaddimah ataupun khutbah aja. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Keburukan nafsu ini nanti diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di sini. Maka sebelum beliau menerangkan bab-bab hal-hal yang menjadikan obat bagi sakit hati ataupun obat-obat dalam melawan dominasi nafsu kepada kalbu hati, maka beliau menjelaskan dulu. Wa qad ista'adza min syarriha umuman. Wa qad ista'adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dari keburukan kejelekan nafsu. Wa min syarri ma yatawalladu minha minal a'mal, dan keburukan yang menghasilkan oleh nafsu tersebut dari perbuatan-perbuatan, karena perbuatan itu berawal dari godaan nafsu sehingga melahirkan tadi perbuatan kepada anggota tubuh. Maka tadi di mukadimah di atas, wa awwalu ma tanalul qalbu, yang pertama kali yang kena penyakit nafsu itu, godaan nafsu itu adalah hati. Maka penting seorang itu untuk menjaga hatinya ini, memberikan nutrisi pada hatinya ini, sampai-sampai Hasan Basri mengatakan kepada seorang laki-laki, beliau mewasiatkan, ihfad qalbak fa inna hajatallah ila ibadi fi qalbihi. Maksudnya jagalah hati kamu, asli, perbaiki, dawi qalbak, obati hati kamu, karena kebutuhan Allah kepada hamba itu dari hatinya. Maknanya bukan Allah butuh kepada hambanya, maknanya bahwa Allah itu melihat hamba itu dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan nafsu. Ini Rasulullah masih minta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu,
secara umum, min syarri ma yatawalladu, baik dari keburukan yang dihasilkan berupa amalan dari nafsu tadi itu, amin syarri ma yatarattabu ala dzalika minal makarih wal uqubat, dan dari keburukan dampak-dampak dari hukuman terhadap yang disukai dan hukuman terhadap perbuatan nafsu tersebut. Maksudnya gini. Jadi dalam kitab Ad-Da' wa Dawa itu ada bab asaru uqubat ataupun asaru maksiyah fi qulub, itu ada dampak-dampak kemaksiatan pada hati. Maka di sini masuk oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwasanya keburukan nafsu itu berdampak keburukan amalan-amalan kita itu amalan keburukan kita lakukan itu berdampak kepada diri kita. Jadi orang itu melakukan zina misalnya, itu pasti berdampak kepada dirinya. Kemaksiatan atau zina dilakukan itu berdampak kepada dirinya. Maka sampai dia dikatakan az-zina dainun, zina itu utang. Jadi zina itu utang. Utang nanti yang harus dibayar oleh dirinya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dampak dari perbuatan buruknya itu akan menjadi tanggung jawab atau akan dibayar oleh anak cucunya, oleh keluarganya, atau oleh anaknya. Makanya kalau kita perhatikan, tidak ada kebiasaan perbuatan zina ataupun perbuatan zina dilakukan oleh seorang yang bermaksiat itu kecuali akan dibayar nanti Pak oleh anaknya, istrinya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zina dainun, zina itu utang. Nah, kalau kita tidak bertobat, orang tidak bertobat dari perbuatan zina, maka akan dibayar nanti. Bisa. Allah tadi kan ada perbuatan zina yang dilakukan oleh keturunan juga, istrinya, anaknya, cucunya. Ini sebagian kalangan ulama berpendapat sekian. Jadi kita kembali kepada perbuatan buruk tadi, maka perbuatan buruk itu ada dampaknya. Dosa-dosa yang kita lakukan itu ada dampaknya. Baik pada diri kita, pada keluarga kita. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk senantiasa berdoa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Keburukan nafsu kita yang mengarahkan kita untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Dan kalaupun nanti sudah terjadi melakukan kemaksiatan, maka kita berdoa kepada Allah min sayyiati a'malina, dari keburukan dosa, amal-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Amalan dosa maksudnya. Maka wajama bainal isti'adzati min syarri nafsi wa sayyiatil a'mal fihi wajib. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan dalam doa ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan nafsu dan keburukan amal-amal, perbuatan buruk kita, dosa zina, dosa yang lainlah, riba ataupun dosa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berdampak. Karena Rasulullah menganjurkan mengumpulkan doa-doa ini, bukan hanya wa na'udzubillah min syururi anfusina, tidak, dari keburukan nafsu saja tidak, tapi amin sayyiati a'malina. Karena orang kadang-kadang tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Maka kesalahan itu tidak bisa hilang. Perbuatan jelek itu tidak bisa hilang hanya sekian dibiarkan gitu hilang kalau tidak ditobati. Kemudian kalau tidak kita minta isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi itu ada dua kemungkinan menurut ulama. Ahaduhuma annahu min babi idofah nawi ila jinsi, yaitu Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu bab idofatun nau, menyandarkan perbuatan itu kepada jenisnya. Ai a'udzubika min hadan nau minal a'mal. Berlindung kepada Allah, ya Allah aku berlindung dari dosa syirik, ya Allah aku berlindung kepada dosa riba, ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa zina, dosa minum khamar. Itu pandangan pertama menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu adalah penyandaran doa tersebut kepada jenis perbuatannya. Ya
Ya Allah, aku berlindung dari rasa marah. Ya Allah, aku berlindung dari rasa iri padamu ya Allah. Itu. Jadi penyadaran pada jenis perbuatannya itu. Yang kedua, annal muradu min uqubatil a'mal allati tasu'u sahibuha. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan perlindungan tersebut adalah berlindung dari dampak dan akibat perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi perbuatan buruk itu ada dampaknya. Maksiat itu ada dampaknya, Pak. Asaru ma'asi ala qulub, itu dampak kemaksiatan kepada hati itu membuat hati itu tertutup titik-titik hitam. Nah, kalau orang itu melakukan dosa kemaksiatan, maka nuktatus sauda, tertitiklah ada titik hitam di hatinya. Atau dampak-dampak lain dalam kitab dakwah itu, dampak-dampak dari kemaksiatan adanya rasa takut, rasa gelisah, kecemasan dan berlebihan misalnya. Atau terhalangnya dari ilmu, terhalangnya dari barokahnya harta, ilmu dan usianya. Itu dampak-dampak dari kemaksiatan, amalan-amalan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Maka dalam doa tadi itu Rasulullah mengumpulkan kedua-duanya. Bisa jadi yang pertama itu adalah berlindung kepada Allah kepada langsung dari perbuatan dosa itu. Ya Allah, aku berlindung dari syirik. Ya Allah, aku berlindung dari zina. Ya Allah, aku berlindung dari minum khamar kepadamu ya Allah. Atau berlindung dari, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa kesyirikan, dari dosa minum khamar, dari dosa-dosa berdusta, atau dosa-dosa maksiat yang lain yang aku lakukan. Berlindung kepada Allah dari dampak dosa tersebut. Jadi tidak semata dosa itu hilang kalau kita tidak taubati. Fa'alal awal, maka untuk yang pertama tadi itu yakunu qad ista'adza min sifatin nafsi wa amali. Maka pada yang pertama tadi itu berlindung kepada Allah dari sifatnya, sifat dosa, sifat nafsu tadi itu. Makanya kita dalam doa itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', wa min nafsin la tashwa. Dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi nafsu itu senantiasa bergejolak dan mengarah kepada untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yakunu qad ista'adza minal uqubati wa asbabiha. Pendapat yang kedua tadi itu kita mengajarkan oleh Rasulullah SAW berlindung dari dampak dan sebab-sebab dosa kita. Maka dalam doa ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan amalan yang mengantarkan kepada neraka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku minta kepadamu kecintaan kepadamu dan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan kepadamu. Kan diajarkan demikian Rasulullah SAW. Maka wa yadkhulul amalu sayy fi syarri nafsi. Maka amalan buruk itu termasuk pada perbuatan keburukan nafsu. Fa hal makna ma yasu'uni min jazai amali au min amali sayy. Apakah doa tadi itu a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina itu termasuk hanya kepada balasan dari perbuatan kita yang jelek, atau dosa, atau mayasuni min jaza, atau perbuatan tersebut itu dampaknya, balasannya itu kepadaku dari amalan buruk yang aku lakukan. Jadi minta kepada Allah pada dua-duanya. Wa qad yatarajjahu al-awwal, maka yang utama itulah yang awal, yang lebih roji itu bahwasanya seseorang itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari uqubat, dari yakuna qad ista'adza min sifatin nafsi, berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu. Jadi nafsu itu memang ketika naudzubillahi min syururi anfusina, cenderungan nafsu itu hal-hal yang bermaksiat dan buruk. Maka dalam kaul ulama itu, ulama mengatakan an-nafsu yakfulu. Nafsu ini, jiwa ini senantiasa lalai, Pak. Lalai. Wa yahtaju ila tazkir, dan butuh kepada peringatan. Wa ni'mal mudzakir kutubul ilmi, dan sebaik-baik yang beri peringatan kepada nafsu jiwa tadi itu, nafsu tadi itu adalah kitab ilmu. Jadi senantiasa mendatang majelis ilmu biar hati kita itu tercerahkan dengan ilmu, sehingga nafsu kita itu bukan dibunuh akan tapi
terkendalikan dan kita kontrol dengan ketaatan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini memiliki ilmu. Jadi wa ni'mal mudzakir, sebaik-baik yang beri peringatan kepada nafsu itu adalah kutubul ilmi, kitab ilmu. Fa inna bi annal isti'adzata minal amal sayyid ba'da wuquhi inna ma hiya isti'adzatu min jazai wa mujibihi wa illa fal mawjud la yumkinu rafa'u bi aini. Karena berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal amal sayyid ba'da wuquhi, karena seorang itu berlindung kepada Allah dari amalan buruk setelah amalan itu dilakukannya. Inna ma hiya isti'adzatu min jazail mawjud min jazaihi wa mujibihi. Akan tapi orang itu berlindung kepada Allah dari keburukan, dampak dari balasan dari amalan buruknya tersebut. Wa illa fal mawjud la yumkin rafa'ahu bi'aini, karena amalan yang sudah dilakukan itu tidak mungkin hilang sendirinya. Kita melakukan dosa maksiat, minum khamar, kemudian dosa-dosa lain yang kita lakukan itu tidak mungkin hilang sendiri, Pak. Kalau kita tidak bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ittafaqa salikuna ila Allah, setelah bersepakat orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, kalangan tasawuf, ulama-ulama sufi, ala ikhtilafi turukihim, walaupun pendapat mereka jalan mereka berbeda-beda, alla anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi. Karena mengikuti nafsu itu akan memutuskan hubungan seorang dengan Allah. Orang kalau nafsunya dominasi, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu. Hidayah susah untuk masuk, karena sudah ada nuktatus sauda, titik-titik hitam, noda-noda hitam, terhalang dari cahaya daya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang salikin, orang-orang menuju pada Allah Subhanahu wa taala, orang ahlul ibadah itu berpendapat bahwasanya annan nafsa qati'atun bainal qalbi wa baina wusuli ila rabbi. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti nafsu itu akan memutuskan hubungan hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yudkhalu alaihi, bahwasanya la yudkhalu alaihi subhanahu wa la yusalu ilaihi, maka dia tidak akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Allah tidak bisa masuk kepada dia illa ba'da tarkiha wa imatatiha bi mukhalafatiha wa dhafri biha wa dhafaru biha, kecuali orang itu meninggalkan nafsu tadi, godaan nafsu itu, atau menekan, mematikan nafsu itu, maksudnya melawan godaan dari nafsu tersebut, bi mukhalafatihi, dengan menyelisihi apa yang diinginkan oleh nafsu itu, dan menguasai wa dhafaru, dan menang, mendapatkan, mengendalikan nafsu tersebut. Jadi orang itu tidak akan, kalau dia mengikuti nafsunya, maka terputus antara hatinya dengan Allah. Susah untuk diingatkan, karena dia dominasi nafsunya. Namun apabila dia menyelisih nafsu tersebut, maka hatinya akan hidup, maka dia akan tergantung, dekat dan bersambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sini masih pembahasan hati, makanya pentingnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Karena nafsu ini dominasinya mesti buruk, buat lalai, dan dosa-dosa yang kita lakukan itu kita berdoa kepada Allah dari dampak dan dosa-dosa tersebut. Nasallallahu alafiyah. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, hidayah dan kekuatan untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari keselamatan nafsu ini, godaan nafsu ini, dan keburukan amal-amal buruk yang pernah kita lakukan, dengan taubat dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah amin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.